Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sadana Alamsa dengan NIM 1 Channel 2040. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Optimasi Pit Tambang Terbuka Batubara untuk mengoptimalkan profit margin menggunakan metode Incremental Pit Expansion. Di sini pendahuluannya, endapan batubara dan mineral biji memiliki karakteristik geologis yang berbeda, di mana endapan batubara ini terpisah dari material non-batubara dan umumnya memiliki homogenitas kualitas yang tinggi dalam satu sem batubara. Endapan mineral biji ini biasanya tersebar atau disseminated dan memiliki homogenitas yang rendah dengan kadar yang kecil. Persentase atau ppm dengan karakteristik geologis tersebut, kesalahan dalam pemodelan geologi, estimasi cadangan, dan penilaian cadangan tambang batubara memiliki risiko ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan tambang biji. Metode optimasi pit yang secara praktis digunakan dalam tambang terbuka batubara adalah metode incremental pit expansion. Metode ini dilakukan dengan menggunakan konsep trial and error, di mana dengan melakukan simulasi data dan iterasi untuk menghitung keuntungan pada beberapa skenario, skala produksi atau stripping ratio. Metode ini bisa tidak bisa ya, di mana dapat mengetahui titik optimal yang sebenarnya. Proses ini juga cukup panjang, di mana pembuatan blok dan pembentukan batas tambang pada beberapa besaran stripping ratio, estimasi cadangan atau reserves, dan perhitungan keuntungan marginal. Pada tambang batubara, multi-mine operation dan multi-pit dengan metode tersebut menjadi cukup melelahkan atau menyusahkan. Perubahan parameter seperti harga jual batubara dan biaya-biaya tambang sering terjadi dengan signifikan. Hal ini cukup dilematis dan tidak mudah untuk melakukan evaluasi batas tambang sendiri. Dengan mengetahui parameter teknis dan ekonomis, serta hubungan perilaku parameter terhadap optimasi pit akan menjadi kontribusi bagi perbaikan pada metode selama ini yang diharapkan lebih sederhana, cepat, akurat, dan mudah. Kemudian di sini ada proses perencanaan tambang. Nah, di sini proses perencanaan tambang ini terdiri 3 tahapan, yaitu tahap pemodelan geologi, perencanaan jangka panjang atau long term planning, dan perencanaan jangka pendek atau short term planning. Menurut Barber N. Hana pada tahun 2000, geologi merupakan dasar bagi perencanaan tambang dalam hal pemodelan sumber daya, data geoteknik, data hidrogeologi, dan reklamasi. Perencanaan jangka panjang sering diarahkan pada strategi planning atau feasibility study. Perencanaan jangka pendek atau dimaksudkan pada perencanaan operasional untuk mencapai perencanaan yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka panjang. Nah, dalam perencanaan tambang ini sangat berkaitan erat dengan proses estimasi cadangan, di mana estimasi cadangan ini merupakan proses yang melingkar atau iterasi yang ditunjukkan seperti diagram yang tertera pada gambar. Nah, setelah model geologi ini terdapat sumber daya batubara atau mineral yang dibangun, kemudian akan dilakukan pembuatan dalam model blok. Nah, pembuatan dalam model blok ini terbagi menjadi beberapa tahapan, di mana ada membagi area sumber daya dalam blok-blok yang lebih kecil. Pada sumber daya batubara biasanya memiliki ukuran 100 meter kali 100 meter atau 50 kali 50 meter dengan disesuaikan dengan rencana penjadwalan produksi dan alat-alat tambang yang digunakan nantinya. Kemudian berdasarkan dari model blok-blok ini, secara numerik sumber daya dapat diestimasi jumlahnya. Tahap berikutnya adalah optimasi pit dengan pertimbangan faktor teknis penambangan, di mana ada sudut lereng tambang aman, jenjang, dan kondisi lokal pertimbangan faktor ekonomi. Dari pertimbangan faktor ekonomi ini memiliki beberapa hasilan, itu ada harga jual komoditas barang, biaya-biaya tambang, dan kewajiban finansial perusahaan tambang terhadap pemerintah. Hal ini merupakan suatu kewajiban perusahaan tambang untuk membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian ada faktor lingkungan, infrastruktur, pengolahan, dan hukum sosial. Dalam optimasi pit ini untuk menentukan batas tambang aktif atau ultimate pit limit, di mana batas tambang ini akan digunakan sebagai batas kurangan dalam estimasi cadangan tambang. Setelah cadangan tambang diketahui, maka tahap selanjutnya adalah perencanaan produksi, yaitu berupa aktivitas perencanaan pentahapan tambang atau pushback, segmen tambang, dan penjadwalan produksi tambang.
Tahap terakhir dari perencanaan tambang ini adalah penilaian cadangan dengan menentukan indikator ekonomi atau financial model seperti nilai sekarang atau nilai bersih berupa NPV atau Net Present Value, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period. Pada diagram ini merupakan suatu diagram proses estimasi cadangan. Kemudian di sini ada pemodelan optimasi pit tambang terbuka batu bara. Dengan deskripsi permasalahan di sini terdapat penentuan batas tambang yang dilakukan dengan pendekatan manual, komputerisasi, dan kombinasi kedua pendekatan tersebut. Pemodelan geologi ini atau pemodelan batu bara di Indonesia kebanyakan menggunakan perangkat lunak seperti StratModel dan desain tambang menggunakan OpenCAD bagian dari aplikasi Manscape. Perangkat lunak ini belum memperlengkapi dengan aplikasi optimasi pit atau perspektif ekonomi secara baik, di mana pada basis data model geologi yang disusun dalam strat model tidak kompatibel dengan aplikasi perangkat lunak optimasi pit lain, seperti Manex Maximer. Dengan realitas tersebut, optimasi pit sebagai usaha menentukan batas tambang akhir secara manual lebih efisien untuk diterapkan daripada harus menyusun ulang basis data metode geologi pada perangkat lunak yang menyediakan optimasi pit. Dengan pendekatan manual tersebut untuk menjembatani antara model geologi batubara dan desain-desain perencanaan produksi yang dilakukan secara komputerisasi. Pendekatan manual ini bersifat trial error, merupakan konsep dari incremental yang mengacu pada filosofi incremental pit expansion. Dari penambahan ekspansi pit yang akan menghasilkan keuntungan optimal, menghasilkan rumusan masalah apakah bisa dilakukan dengan metode trial error dalam menentukan batas tambang akhir dan bagaimana kondisi akhirnya. Dengan melakukan pendekatan ini, mode incremental expansion ini bersifat trial dan error dengan mengacu pada filosofi trial and error tadi. Oke, sini perilaku biaya tambang. Di mana perilaku biaya tambang ini adalah perubahan biaya tambang akibat adanya perubahan volume aktivitas produksi bahan tambang. Perilaku biaya tambang dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas produksi bahan tambang dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua ada biaya variable atau variable cost. Dan biaya step variable yang ketiga. Kemudian biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya total biaya tetap dalam kisaran tertentu pada perubahan volume aktivitas, di mana biaya variabel adalah biaya yang jumlah total biayanya berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas produksi bahan tambang. Kemudian biaya step variable ada biaya yang jumlah total biaya berubah dengan jarak waktu tertentu karena perubahan volume aktivitas. Nah, dari hubungan-hubungan biaya tersebut dalam bentuk biaya total atau total cost atau dengan simbol TC dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana TC adalah VC plus F. Kemudian jika variabel cost atau VC terdiri dari biaya pemindahan batuan penutup dan penambangan batu bara, maka persamaan satu dapat diuruskan menjadi VC sama dengan W tambah CC tambah F. Dengan penerimaan revenue merupakan perkalian antara tonase produksi batu bara yang terjual dengan harga jual batu tambang, bahan tambang per unit, dapat dirumuskan sebagai berikut dengan R sama dengan SC. Kemudian keuntungan atau profit didapat dari revenue dikurangi dengan total cost atau TC. Berdasarkan persamaan 2 dan 3 dapat dirumuskan dengan rumus keuntungan adalah P sama dengan R dikurangi TC. Dengan P sama dengan SC dikurangi W tambah C dan F. Nah, kemudian dari perilaku hubungan biaya tambang tersebut, ada revenue dan profit dapat dilihat pada ilustrasi pada gambar berikut. Nah, di mana di sini adalah ilustrasi grafis konsep biaya tambang, revenue, profit, dan optimasi. Kemudian di sini ada optimasi pit, di mana optimasi pit adalah usaha menambah blok dengan besar slope tertentu untuk mencari sampai keuntungan akan berada pada titik optimal menurut White dalam Kennedy pada tahun 1990.
White ini memberikan contoh sederhana mengenai optimasi pit, di mana topografi datar, kadar homogeni dengan bentuk empat persegi panjang, dan tubuh bahan tambang penyebaran vertikal, di mana ilustrasi perhubungan perubahan blok dan slope dan perhitungan nilai keuntungan dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar tersebut adalah tubuh endapan jebakan sederhana menurut White. Tadi menurut dalam Kennedy pada tahun 1990. Kemudian di sini ada model optimasi pit tambang terbuka batu bara. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa optimasi pit dengan pendekatan filosofi incremental pit expansion atau trial error tadi adalah menambah blok dari batas tambang A menjadi batas tambang B. Dengan penambahan batu bara sebesar delta W akan diperoleh penambahan batu bara sebesar delta C. Kemudian batas tambang A akan menghasilkan profit margin A, sedangkan pada batas tambang B akan menghasilkan profit margin B. Dengan nilai profit margin yang ditentukan dari cost parameter. Nah, dari penerapan ini, suatu area pit tambang terbuka batu bara dalam perencanaan bahan tambang akan dibagi menjadi dalam blok dan strip. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari paper yang saya buat. Untuk kesimpulan sendiri, secara umum terdapat beberapa parameter kunci yang berpengaruh terhadap penentuan batas tambang terbaik tambang terbuka batu bara. Yang pertama adalah biaya pemindahan material penutup atau overburden per BCM. Kemudian yang kedua adalah biaya penambangan batu bara atau coal mining per ton, di mana kedua hal ini termasuk dalam parameter operasi tambang. Dan yang ketiga adalah harga jual batu bara atau coal price per ton yang termasuk dalam parameter faktor eksternal atau faktor pasar. Kemudian selain dari ketiga faktor-faktor di atas, biaya lain yang tidak berpengaruh dalam penentuan batas tambang terbaik tambang terbuka batu bara, tetapi hanya berpengaruh pada besaran profit margin. Oke, mungkin cukup sekian presentasi paper yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.